Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan saya berharap Anda semua bersama dengan keluarga di rumah dan dimanapun Anda berada baik-baik saja. Ya, tetap semangat. Kita sudah mengetahui ada 4 tim yang sudah pasti berhadapan di babak 16 besar atau perdelapan final Piala Dunia 2022 di Qatar setelah menyelesaikan laga-laga mereka baik di grup A maupun di grup B. Ya, Belanda bersama dengan sang arsitek Louis van Gaal mengatasi tuan rumah Qatar dengan kemenangan 2-0. Kemudian Senegal ya lolos juga mendampingi Belanda setelah mengatasi Ekuador dengan kemenangan 2-1. Itu di grup A. Sementara di grup B, Three Lions atau 3 singa Inggris memastikan juga langkah mereka menjadi juara grup B setelah mereka menang dalam pertarungan dalam tanda kutip ini semakin seperti derby aja menghadapi tetangga mereka sesama Britania Raya ya. Wales ya, bagaimana pasukan Gareth Southgate menang dengan 3-0 dan kemudian pertarungan seru terjadi di antara Amerika Serikat dan Iran. Kita tahu bersama bahwa suhu politik ini yang sangat tinggi di antara kedua negara dan mereka bertemu dalam kancah sepak bola, mengenyampingkan semua unsur-unsur politik dalam sini. Mereka bermain fokus hanya dalam permainan sepak bola. 2 kali 45 menit di lapangan ditambah dengan injury time dan akhirnya Christian Pulisic membawa tim dari negeri Paman Sam ini lolos mendampingi Inggris dari grup B ke babak 16 besar setelah memenangkan laga dengan kemenangan tipis 1-0 atas Iran. Nah, dengan hasil-hasil ini sudah bisa dilihat bahwa dalam laga di fase knockout atau sistem gugur 16 besar, Belanda sebagai juara di grup A akan berhadapan dengan Amerika Serikat, Senegal runner up di grup A akan berhadapan dengan juara grup B, England atau Inggris. Nah, Belanda ya, bermain saya pikir tidak begitu ya seperti yang diharapkan ya. Dari awal juga kita tahu bersama Van Gaal agak geram juga dengan penampilan timnya dalam bahkan 3 pertandingan secara menyeluruh di grup A. Memang mereka mendapatkan 7 poin, 2 menang dan 1 imbang. Imbang satu-satunya melawan Ekuador, tapi permainan Belanda tidak mencerminkan bahwa mereka itu layak menjadi tim juara dunia kalau bermain seperti ini. Dan Van Gaal itu mengakui ini sulit kalau bermain seperti ini. Lolos dia senang, oke. Tapi harus ada peningkatan karena di babak selanjutnya ketika masuk di fase gugur ini sudah berat semua. Ya, ketika mereka harus berhadapan dengan tim-tim yang levelnya itu sama, bahkan mungkin dalam segi permainan di Piala Dunia ini akan lebih di atas ya. Katakan ada Argentina, ada Spanyol yang mungkin bisa dihadapi oleh Belanda di fase-fase berikut, termasuk Brasil kalau Belanda terus bisa melenggang dengan mulus ya. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Van Gaal di bawah Mistar, kemudian tetap dengan mempertahankan, tapi Timber kali ini dimainkan bersama dengan Van Dijk di belakang dan Nathan Ake. Ya, kali ini dia tidak menampilkan Stefan de Vrij ya, tapi Timber yang dimainkan atau dengan Matthijs de Ligt itu ada di cadangan semua. Di gelandang dia lebih dulu bukan Koopmeiners yang tampilkan di sana atau Berghuis, tapi tetap dia memainkan dengan Martin de Roon untuk mendampingi Frenkie de Jong. Ada Daley Blind di kiri dan Dumfries di kanan. Kemudian David Klaassen itu yang sekarang mulai mendapat tempat utama setelah tampil oke di laga-laga sebelumnya. Dia berdiri di belakang sebagai gelandang serang yang menopang 2 striker. Ya, si anak muda Cody Gakpo dari PSV Eindhoven ya, ditampilkan, dan sekarang Memphis Depay yang main di depan. Ini melawan Qatar. Qatar sudah tidak punya kesempatan lolos, sudah tersisih dengan 2 kekalahan dan mereka seperti tidak punya gairah lagi. Walaupun pemain-pemain inti dimainkan oleh pelatih Felix Sanchez, tapi kelihatan sekali bahwa Belanda penguasaan bola yang sangat dominasi ya, dari semua aspek mereka unggul dari tembakan, shot on target dibandingkan dengan tuan rumah, dan Belanda memang layak memenangkan pertandingan ini. Bahkan mungkin ada bisa 3-4 gol mereka bisa cetak dan akhirnya hanya bisa mendapatkan 2 gol, dan gol itu kembali dibuka ketika Belanda mengalami kebuntuan. Akhirnya Cody Gakpo mencetak gol lagi buat Belanda. Ini pemainnya secara beruntun dalam 3 pertandingan itu membuat 3 gol. Berarti dia ada di garis untuk persaingan menjadi top skor pada musim ini dengan 3 gol yang sudah dilakukan oleh
Cody Gakpo. Sebelum ada Frenkie de Jong yang memastikan kemenangan Belanda. Karena Belanda ini memang harus menang. Karena lawannya memang Qatar. Lain halnya kalau dia di belakang ketemu dengan Senegal atau dengan Ekuador. Untung Senegal sudah di awal. Dan Belanda juga bermain biasa-biasa aja melawan Senegal saat itu. Walaupun mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya, dan mereka sekarang cukup oke di puncak klasemen grup A. Dan mereka terhindar menghadapi Inggris. Kalau mereka menjadi runner up, bukan tidak mungkin langsung ketemu Inggris. Atau kalau Inggris menjadi runner up di grup B, bisa juga ketemu dengan Belanda. Inggris juga berada dalam posisi yang memang serba sulit ya. Tapi ketika menghadapi Wales, saya sudah meyakini bahwa pasukan Gareth Southgate ini bisa memenangkan laga. Karena kalau saya lihat kalau mereka sampai kalah dari Wales, mereka bisa jadi runner up. Walaupun poin sama dengan Wales, kan mereka unggul dalam selisih gol. Dan Amerika Serikat bisa menjadi juara grup karena menang melawan Iran dengan nilai 5, mereka akan tampil sebagai juara grup. Dan Inggris harus merelakan pertarungan mereka sudah di pagi hari ketemu di babak 16 besar dengan Belanda kalau kalah. Tapi saya rasa memang agak sulit memang kalau bisa bilang mereka kalah, dan buktinya mereka bisa menang dengan clean sheet 3-0 atas Wales. Dan Inggris memang unggul, kalau saya lihat dalam statistik itu mereka jauh unggul dari Wales. Dan 2 dari 3 gol Inggris itu diciptakan oleh Marcus Rashford. Rashford juga sama seperti Cody Gakpo, pemain Belanda. Ya, sudah membuat 3 gol sejauh ini. Setelah dia juga membuat gol ke gawang Iran ketika Inggris membantai dengan 6-2. Sehingga ada 3 gol, bersaing dengan Kylian Mbappe yang juga sudah membuat 3 gol. Sayang Ener Valencia dari Ekuador terhenti. Padahal dia berpotensi untuk ikut dalam persaingan menjadi top skor di Piala Dunia kali ini di Qatar. Tapi langkah dari Ekuador itu dihentikan oleh Senegal. Koulibaly menjadi penentu kemenangan bagi Senegal. Ya, tanpa ada bintang mereka. Sadio Mane yang mengalami cedera. Senegal oke bermain. Sekarang 6 poin buat mereka. Sehingga mereka layak untuk bisa mendampingi Belanda. Dan mereka menantang Three Lions Inggris di pertandingan babak 16 besar. Ya, bagaimana dengan Ekuador? Ekuador itu punya ambisi kuat setelah mampu menahan Belanda. Mereka juga bagaimana bisa mengalahkan tuan rumah di pertandingan pembukaan gitu. Teman-teman pasti sudah lihat semua kan. Mereka bermain yang sangat bagus, mematahkan selama ini di mana tuan rumah itu sulit kalah kalau di pertandingan pembukaan. Karena 2 pertandingan sebelumnya tuan rumah itu menang terus, berhasil menang lawan Kroasia di pertandingan pembukaan grup A ketika berhasil menjadi tuan rumah dengan 3 gol. Kemudian Rusia juga di grup A ketika menjadi tuan rumah mengalahkan Arab Saudi dengan 5 gol. Dan Qatar tidak mampu melanjutkan itu setelah dihentikan oleh Ekuador. Nah, Ekuador ini menjadi salah satu tim yang bagus karena mereka menahan Belanda. Dari sini sudah bisa melihat bahwa potensi mereka oke lah untuk bisa lolos. Tapi Senegal akhirnya menghentikan mereka. Dan Senegal lolos dengan, saya bilang, Koulibaly. Walaupun Moses Caicedo sudah mampu menyamakan kedudukan sebenarnya 1-1 dalam pertandingan kemarin. Tapi akhirnya pemain belakang asal Chelsea, Kalidou Koulibaly, yang diambil dari Napoli. Dan dia menentukan bagi negaranya untuk lolos menantang Inggris. Inggris bahaya ini, juara Afrika yang akan menghadapi dengan Inggris. Setelah Inggris lolos menjadi juara grup, terhindar tentunya dengan ketemu dengan tim oranye ini. Ya, kalau ketemu dengan tim oranye ini seru pertarungannya. Tapi sekarang mereka berdua menghindar. Inggris lari ke bagian sebelah, Belanda ke bagian kiri. Jadi Inggris ada di kanan. Kemungkinan Inggris mungkin akan ada Prancis di sana, mereka akan ketemu. Kalau Jerman lolos mungkin ada Jerman, ada Portugal, ya akan lolos, ada Belgia. Ini di bagian sebelah mungkin tim-tim yang lainnya juga yang bisa dihadapi, tapi yang kuat-kuat itulah yang akan dihadapi oleh pasukan Gareth Southgate. Belanda dalam kondisi yang memang di grup yang boleh saya bilang grup keras ini. Kalau mereka ada di bagian keras ini yang sebelah kiri, karena saya bilang kan di situ ada Argentina, ada Spanyol, nanti ada Brasil yang akan dilalui. Tapi Inggris harus fokus melawan Senegal. Ya, karena Senegal ini berbahaya. Saya bisa katakan ini kuda hitam yang bisa menggagalkan semua tim-tim unggulan yang ada. Dan pasti mereka bisa menggetarkan pemain-pemain Inggris ya ketika masuk lapangan. Ada rasa was-was, ketar-ketir karena mereka bertarung dengan semangat juang yang sangat tinggi. Sekarang mereka sudah ada di fase gugur. Mereka bukan tidak mungkin akan ke perempat final. Dan tantangan buat Inggris setelah bermain hampir nyaris kalah melawan Amerika Serikat bahkan dalam pertandingan kedua. Untung saja bisa draw dalam pertandingan tersebut. Kalau sampai kalah,
bahaya buat Inggris. Bukan tidak mungkin, bahkan Inggris tidak akan lolos. Ya, situasi akan berbeda kalau kalah dari Amerika Serikat sebelum mereka bisa menghasilkan imbang karena Amerika bermain sangat bagus saat itu. Nah sekarang kalau korelasinya saya tarik dengan Senegal, ya ini harus hati-hati bagi Inggris. Southgate kemarin menampilkan agak berbeda memang. Tidak ada Bukayo Saka, dia main lebih awal, tidak ada Sterling, Harry Kane itu dikawal dengan Foden dan juga dengan Marcus Rashford. Dan Rashford bersama dengan Foden memberikan bukti kepercayaannya diberikan Southgate. Dia lakukan dengan bagus. Ada 2 gol, ada brace dari Rashford. Saya bilang sudah 3 gol saat ini, juga dalam perpacuan bersama dengan Cody Gakpo, Mbappe untuk bisa menjadi top skor di Qatar. Dan di tengah dia menampilkan kembali dengan ada Jordan Henderson, dimasukkan kembali untuk bermain dengan, saya pikir 4-3-3-nya mereka berjalan dengan bagus. Kemudian Kyle Walker sudah dimainkan lagi setelah pulih dari cedera, walaupun mungkin Trent Alexander-Arnold bergantian di sana. Ada Trippier juga yang dimainkan di babak kedua, ada Grealish juga yang masuk di babak kedua, Callum Wilson yang menggantikan Harry Kane. Jadi ada beberapa rotasi ya dalam pertandingan menghadapi Wales yang dilakukan oleh Gareth Southgate, dan oke lah mereka clean sheet. Mereka bisa menang 3-0 atas Wales, dan sayang Wales tidak mampu digendong oleh Inggris untuk bisa sama-sama maju sebagai sesama tim Britania Raya. Ini karena kesalahan Wales kalah lawan Iran dengan 2 gol. Kalau Wales bisa menang dalam pertandingan itu, bukan tidak mungkin Inggris dan Wales akan bisa berbarengan. Juga dipacu juga dengan Inggris bermain imbang bersama Amerika. Kalau skenarionya Inggris menang lawan Amerika, kemudian Iran takluk dari Wales, ya Wales sama Inggris bisa naik dengan bermain imbang di pertandingan terakhir. Mereka berdua yang akan sama-sama naik. Sekarang kan harus saling bunuh mereka berdua. Dan harus pasti memberikan jalan kepada Inggris dong. Inggris kan seperti dituahkan di sini, dan harus Inggris bisa melangkah terus. Karena Inggris sedang memburu gelar juara dunia untuk kedua kali setelah terakhir tahun 66 mereka pukul Jerman di final dengan 4-2 di Wembley. Sekarang mereka memburu itu. Walaupun saya bilang agak berat memang perjalanan tuh, ke atas semakin kuat ya rintangannya. Tapi ini harus dilewati oleh Inggris, termasuk fokus menghadapi Senegal dalam pertandingan berikut di fase 16 besar. Ya, kita akan nantikan itu secara bersama-sama. Apakah Belanda mampu mengatasi Amerika Serikat, dan Inggris yang juga diunggulkan mampu untuk bisa lolos dari hadangan kuda hitam seperti Senegal, sang juara Afrika ini. Sampai di sini review saya untuk pertandingan di grup A dan B, dan saya ingatkan kepada Anda semua yang sudah menjadi pemenang, ya 10 pemenangnya saya sudah umumkan sebelumnya, untuk cepat-cepat kirim ke saya tuh hasil pertandingan tuh Jerman dan Spanyol yang 1-1, saya sudah umumkan ya. Ini Satrio Pinigit, Fausan Azimah, Ahmad Sulianur, Ilal Mago Sam Ibing, Dio Pranata Barus, Sarah Amalia, Frankie Junior, Sima Atah, Joni Andra. Ini ke IG ini Laropan ya, DM saja. Dan nantinya saya akan juga menantang Anda semua untuk pertandingan Argentina melawan Polandia yang nantinya akan dimainkan subuh. Nanti Anda menulis saja siapa yang Anda jagokan, berapa skor Argentina dan Polandia. Anda akan mendapatkan 10 giveaway jacket ya, First City seharga hampir 1 juta rupiah dari ACC, Astra Credit Companies, yang akan dikirimkan buat Anda di rumah. Tentunya silakan Anda, ini gampang, Anda tinggal menebak aja ya, akan dikirim semua untuk Anda 10 orang ya. Ini 10 orang. Jadi terus akan bergulir ini. Nanti pertandingan ke pertandingan terus ada 10, sudah disiapin ratusan jaket keren yang hampir 1 juta rupiah. Jadi kalau 10 tuh hampir 10 juta rupiah setiap giveaway buat Anda. Ini jarang bahwa di konten-konten video ada giveaway yang diberikan. Mungkin hanya di konten video Bung Ropan Anda bisa menikmati itu, dan nantinya ada juga untuk dapat e-tol ya, e-money yang untuk dipakai di Anda di tol yang berisi 100.000 rupiah yang nantinya akan diberikan. Itu nanti untuk 2-3 hari ke depan kita akan berikan itu juga dari ACC, Astra Credit Companies, yang terus bisa mensupport ya di acara Piala Dunia ini bersama dengan saya Bung Ropan di channel YouTube Bung Ropan tentunya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan ya. Tanpa Anda memang channel ini tidak akan berkembang. Tapi terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah mensubscribe dan like ya channel YouTube saya. Dan ikutlah, mari sama-sama
Anda pegang Polandia atau Anda pegang Argentina? Skornya berapa? Silakan tulis di kolom komentar Bung Ropan. Sampai di sini. Ciao.